Arya sudah bergabung. Miftahul Jannah, Khairun Nisa sudah hadir. Silakan yang sudah masuk dibuka Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 66 sampai 70. Ya, silakan yang sudah masuk. Nasila, IPA 6, Pasa, Angriawan sudah masuk. Fira 10-2. Siska IPA 1 sudah hadir. Siska teman yang lain di kontak-kontak saya Pak IPA 1 biar cepat bangun. Pagi hari ini kita akan tilawah membaca Al-Quran surah Al-Baqarah 66 sampai 70. Mohon disiapkan karena acara pagi ini akan segera kita mulai. Nadia IPS 1. Nadia. Aiza IPS 2. Sekarang untuk pagi hari ini waktunya agak dimajukan karena memang waktu subuhnya sekarang lebih awal ya, jam 4 lebih 8 menit, 10 menit. Nasila IPA 6. Sekali lagi untuk pagi hari ini, pengajian subuh pagi hari ini kita akan membacakan Al-Quran surah 66 sampai 70 dan kajian ayat surah Al-Baqarah ayat 40, melanjutkan kajian Ahad yang lalu. Ya, untuk kajian ayat, pemahaman ayat, nanti kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 40. Karena had lalu kita membahas Al-Baqarah 39, terus bergeser untuk tilawah maupun untuk kajian ayat. Amanda IPA sudah hadir, Amanda, Nadine IPA 6, Nasila IPA 6 sudah hadir. Enggar IPS 4. Ayo bangun dipercepat kita ngaji pagi hari ini biar jam 6 sudah selesai, kita bisa beraktivitas yang lain.
Ya, sekali lagi untuk siswa yang sudah hadir di kontak teman-temannya biar segera ikut bergabung dengan kajian rutin setiap Ahad pagi. Fauzan sudah hadir IPA 4 ya. Fauzan, mohon ditulis namanya dan kelasnya, mau di absen dulu. Ayu Gani IPA 2, Fauzan IPA 5, Fauzan IPA 5 ya. Dituliskan nama dan kelasnya dulu. Baik, karena waktu sudah siang, jam 5:20, akan segera kita mulai ya. Siapa ini alumni MSMJ? Siapa? SMA 4. Namanya siapa? Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja acara Aulia IPA 2 sudah hadir. Miko hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sama-sama kita bacakan sekaligus doa kepada Allah. Arya Satria hadir di pandang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pagi hari ini Allah masih menganugerahi kita rahmat dan nikmatnya. Tadi malam kita bisa nikmat tidur dengan sangat nyenyak dan nikmat. Dan pagi hari ini kita dapat bangun, kita dengar kumandang adzan, ya, kumandang azan kita dengarkan, dan kita segera memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itulah nikmat Allah yang sangat utama pada pagi hari ini. Jadi Allah bangunkan kita
dan Allah gerakan tubuh kita, yang laki-laki ke masjid, ke musola, dan yang perempuan bersama keluarga yang lain, ibu dan saudaranya, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini anugerah Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jadi awali setiap agenda harian, agenda siang ini, pagi ini, dengan terlebih dahulu menghadap Allah, berjumpa dengan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, jadi jangan sampai menjalani kehidupan setiap pagi tanpa kita mengawalinya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang sukses dan bahagia setiap harinya, maka awali kegiatan itu dengan sholat subuh berjamaah. Mintalah kepada Allah dengan khusyuk dan tawadhu segala pertolongannya, maka insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita, karena ba'da subuh adalah salah satu waktu yang mustajab. Allah akan mengabulkan doa-doa itu. Ya, silakan kepada Parzo yang sudah bergabung, ya segera bergabung di pagi hari ini, segera bangun pagi, sekalipun hari libur tetap kita bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Dan disiapkan di awal pertemuan pagi ini kita akan membacakan Al-Quran. Kaila Yulianti IPA 1. Ya, kita mulai bacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 66. Ya, disiapkan Al-Qurannya. Alif IPA 4 baru hadir. Alif Salsa IPA 5 baru hadir. Kelas 10, mana yang kelas 10 yang belum hadir? Siapa yang sudah hadir? Coba dituliskan nama dan kelasnya. 10-1 siapa? Belum ada. 10-3 ada bunga 10-3 tuh. 10-2 mana 10-2? 10-2 belum ada. Mudah. Nasya IPA 2, Najwa IPA 6, Alisa 11 ya, Nadine IPA 6 baru masuk. Ya, kita siap-siap. Kita baca dulu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 66 Al-Baqarah. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Yulang.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Ya, 7. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Ya, lanjut ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Ya, sekarang ayat 69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ya, ayat yang terakhir, ayat yang 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Diulang. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Kita lihat kembali ke ayat yang pertama, ayat 66. Dilihat ayatnya. Kita kaji dari sisi tajwidnya biar memahami ilmu tajwid juga dengan makhrajul huruf yang benar. Faja'alnaha, ya, faja'alnaha, nah-nya itu dipanjang
dipanjangkan juga sama. Itu adalah matobi'i. Terus nakalal lima. Nakalal itu adalah tanwin bertemu huruf lam, maka itu dihukumkan idgham bila gunnah, ya. Jadi tanwinnya masuk ke dalam huruf lam, tanwin masuk ke dalam huruf lam, maka pengucapan tanwinnya tidak didengungkan. Nakalal, ya, jangan didengungkan karena namanya idgham bila gunnah. Nakalal lima baina bai. Apa itu bai? Kalimat bai adalah madlayin, ya. Bai itu madlayin. Yadaiha wa ma khalfaha. Yadaiha wa ma khalfaha. Sama yadai baris fathah menghadapi ya mati sama dengan bai baris fathah menghadapi ya mati. Hukum bacanya adalah madlayin. Yadaiha wa ma khalfaha itu sama matobi. Berikutnya wa mau'izatan lil apa? Tanwin ketemu lam itu sama dengan di awal nakalal, ya. Sama dengan nakalal. Idhomatal itu hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah, masuk tanwinnya ke dalam huruf lam, tetapi tanwinnya tidak dibaca dengung, ya, karena itu idgham bila gunnah. Wa mau'izatan lil muttaqin. Lil muttaqin artinya adalah hukum bacanya adalah mad alid lis sukun apabila matobi di akhir kalimat, di akhir ayat. Ki itu mad tobi'i di akhir ayat dan kemudian dimatikan, maka panjangnya adalah 2 sampai 6 ketuk, ya. Adalah sekilas tentang hukum bacaan atau tajwidnya, ya. Baik, silakan nanti kepada siswa di rumah dikaji kembali, dibaca kembali. Dan mohon untuk setiap kajian pagi hari ini nanti tolong untuk di resume, ya, di resume, dirangkum. Dan besok pagi ketika belajar di kelas, rangkuman bisa diperlihatkan. Dan yang tidak hadir seperti biasa, yang tidak hadir mulai hari Senin besok harus menampilkan kultumnya langsung, ya. Jadi mulai hari besok insya Allah siswa yang tidak bergabung, tidak mengikuti kegiatan pagi hari ini, nanti ada tugas nih untuk menyajikan kultum di kelas secara langsung kisaran 3 sampai 5 menit, ya. Tolong siswa yang hadir hari ini tetap Anda fokus menyimak dengan baik, dan nanti ada yang harus di resume dari kajian kita pada pagi hari ini yang Anda catat di buku PAI yang Anda miliki, ya. Baik, untuk berikutnya kita pahami kandungan ayat. Kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 40. Silakan. Imam baru hadir, Imam. Masih banyak siswa yang belum hadir pagi hari ini, ya. Jadi banyak siswa yang pagi ini tidak bergabung. Maka tolong untuk yang hadir ditulis dulu nama dan kelasnya, ya, untuk pagi hari ini. Safira baru hadir, Safira. Aisyah baru hadir. Ya, kita lihat ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 40 dilihat. Rifki baru hadir, Marani, Panam hadir, Akbar, IPS 4 baru hadir, Ika 10.3 baru hadir. Ya, kita lihat ayat 40.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Lihat ayatnya. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa'afu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, itu ayatnya ya. Ya, terjemahkan dulu ayatnya. Ayatnya terjemahkan, ya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian semua, nikmatia, kepada nikmatku, allati, yang an'amtu, telah aku beri nikmat, alaikum, kepada kamu. Ya, wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku, ya, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, bi'ahdikum, dan kelak kami akan memenuhi janjiku kepadamu. Sekali lagi, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan penuhilah oleh kamu janjimu kepadaku, maka niscaya aku penuhi janji kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah engkau takut, ya, dan takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 40 ini Allah menjelaskan, memerintahkan kepada Bani Israel dengan 3 hal, ya. Adel baru masuk, Del. Allah memerintahkan kepada Bani Israel dengan 3 hal. Yang pertama adalah agar mereka mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu satu. Jadi kata Allah, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Kalau kita mengamati, mempelajari yang baru masuk, ya, yang baru masuk ini tadi dari jam 5.30, 5.15 sudah mulai acara. Yang baru masuk Al-Baqarah 40, ya, dibuka Al-Baqarah 40 yang baru masuk. Sekali lagi, ya Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Kalau kita mengamati, memperhatikan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu sangat banyak, begitu banyaknya. Andaikan kita dapat menghitungnya, andaikan kita mencoba untuk menghitungnya satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sekali lagi, jadi kalau kita mengamati, melihat, menyaksikan, merasakan nikmat Allah satu persatu, menuliskannya, menyebutkannya, maka pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ulang, Haikal baru masuk. Kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat dalam tubuh kita saja silakan dihitung, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu nikmat yang luar biasa. Dari mulai rambut, isi kepala, ada otak di situ, turun ke alis, ke mata, ke hidung, ke kuping, ke lidah, mulut, gigi,
diinjal terus sampai ke kaki, ujung kaki. Itu nikmat Allah yang luar biasa, yang sangat-sangat banyak. Kalau kita coba menghitung secara detil lagi, begitu banyak nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah. Tangan bisa bekerja, multifungsi, bisa apa saja. Kaki bisa berjalan, bergerak kemana saja. Tadi dari anggota badan kita, dari mata bisa melihat jauh, ya. Jadi, betapa itu nikmat Allah begitu banyak. Yang di luar tubuh kita ada sinar matahari, ada udara yang segar, oksigen, ada tanah, air, ya, ada laut, bukit, ngarai, luar biasa. Ada tumbuhan, dan semua tumbuhan itu Allah ciptakan, Allah jadikan di bumi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Silakan untuk dimakan agar kita bisa bertahan hidup, dimakan, tetapi dalam ukuran yang terbatas, yang terukur. Jangan makan dalam keadaan berlebihan. Itulah nikmat Allah. Ya, nikmat Allah itu sangat banyak, sangat banyak. Makanya bagi orang-orang yang sering bertafakur tentang nikmat Allah, maka dia kelak akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Satu biji mata saja yang dia tafakuri bisa melihat alam semesta yang begitu indah. Ya, tanpa mata dunia akan terasa gelap, karena mata adalah jendelanya dunia. Alam semesta akan gelap gulita kalau tidak ada mata ini. Maka baru satu saja orang memahami tentang nikmat Allah, maka baginya tidak mungkin untuk mengabaikan perintah Allah. Pasti dia akan taat kepada Allah. Akan taat kepada Allah, tidak mungkin dia bermaksiat kepadanya. Dan ketika Allah menyerukan sesuatu kepada kita dengan sebuah perintah, maka dia pasti akan melaksanakannya. Dan juga suatu waktu ketika Allah melarang manusia untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka dia akan sanggup untuk meninggalkannya jika hadir ya jejak. Makanya Allah menegur kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Puspa dalam surah Ar-Rahman, ya. Dalam surah Ar-Rahman Allah mengulang-ulang dengan sebuah kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Nikmat Allah begitu nyata, begitu nampak, kita rasakan sendiri. Maka orang-orang yang selalu bertafakur merasakan nikmat Allah, maka tidak mungkin baginya untuk meninggalkan perintah Allah, dan tidak patut baginya untuk melakukan larangan Allah. Karena tadi begitu nikmat Allah banyak, maka tidak patut engkau nikmati pemberian Allah tetapi engkau berbuat maksiat kepadanya. Ini tidak patut secara logika, bahwa ketika dia mendapatkan nikmat Allah yang begitu banyak tetapi kemudian dia berbuat maksiat kepadanya, itu adalah sebuah hal yang tidak patut kita lakukan. Maka dari itu, dengan teguran yang pertama ini, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 40. Kata Allah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Kata ingat di sini artinya dengan nikmat Allah itulah kita harus
taat, tunduk, patuh kepada Allah. Jangan disibukkan dengan segala perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Jangan sampai kita merasakan nikmat Allah begitu banyak, tetapi kita malas untuk beribadah, susah bangun subuh, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, terus disibukkan dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, itu nomor satu yang sekalian. Jadi pesan Allah, teguran Allah kepada Bani Israel yang Allah pandang bangsa yang kadang-kadang nyeleneh, tidak mau taat kepada Allah. Tegur dengan ini, wahai bangsa Israel, lihat nikmat Allah kepadamu, aku berikan kecerdasan yang kepadamu, aku berikan otak yang cerdas. Tapi kenapa engkau membangkang kepada Allah gitu? Ya, Allah berikan kecerdasan, tubuh yang sempurna, yang hebat, tetapi kenapa kalian terus disibukkan dengan maksiat kepada Allah? Disuruh Allah tidak mau melaksanakannya, membangkang kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Allah menegur bangsa Israel, tepatilah janjimu kepadaku. Jadi yang kedua, agar Bani Israel itu mau memenuhi janjinya kepada Allah. Yang kedua, Allah menegur bangsa Israel agar mereka mau memenuhi janjinya kepada Allah. Ingat anak sekalian, di dalam Al-A'raf ayat 172 dikatakan, setelah ruh-ruh manusia Allah ciptakan. Seulang lagi, di Al-A'raf 172 Allah katakan, ketika ruh-ruh manusia Allah ciptakan, entahlah berapa miliar waktu itu Allah ciptakan, dan mereka dikumpulkan di surga oleh Allah. Allah lalu berbicara kepada ruh-ruh manusia yang begitu banyak itu. Kata Allah, alastu birabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Jadi kata Allah, dialog dengan para ruh manusia di surga itu, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh manusia mengatakan, qalu bala syahidna, benar, engkau adalah Tuhan kami. Mananya apa? Jadi ruh-ruh manusia seluruhnya yang telah Allah ciptakan, semuanya menyatakan akan mempertuhankan Allah dan beribadah kepada Allah. Sekali lagi, ketika ruh manusia di surga telah menyatakan dirinya bahwa dia, ruh manusia itu, akan mempertuhankan Allah, dan beribadah kepadanya. Makanya orang-orang yang paham dengan janji Allah itu, janji dia kepada Allah ketika di surga, maka dia akan berupaya keras untuk tetap mempertuhankan Allah, beribadah kepadanya. Jadi orang-orang yang meyakini janjinya kepada Allah ketika di surga itu, maka ketika di dunia ini, maka manusia yang paham tentang janji itu, maka dia akan senantiasa untuk tetap mengilahkan Allah, mempertuhankan Allah. Dia bersaksi, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dia beribadah kepadanya. Kenapa hidup adalah ibadah? Ingat-ingat sekalian bahwa hidup adalah ibadah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin
dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa teguran Allah pada bangsa Israel agar mereka tetap mempertuhankan Allah dan beribadah kepada Allah gitu. Maka juga sama kita semua yang hadir pada hari ini, anak sekalian, teman sahabat semuanya, kita sadari bahwa Allah ciptakan kita di bumi ini bukan sekedar makan, minum, jalan-jalan, bekerja, melaksanakan tugas-tugas hidup kita, bekerja, mencari nafkah. Tetapi tugas yang utama hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita harus melaksanakannya. Karena kita adalah abdi Allah, ciptaan Allah, bukan ciptaan yang lain. Allah yang ngasih nikmat kepada kita, Allah ngasih hidup kepada kita, maka kita sepatutnya untuk beribadah kepada Allah, taat, tunduk, patuh. Jangan sekali-kali kita untuk membangkang, mengingkari, menolak perintah-perintah Allah. Ya, sekalian, sekali lagi bahwa yang kedua, Allah menegur kepada bangsa Israel agar mereka jangan sampai mengingkari janjinya, tetap menjadi pribadi-pribadi yang mampu melaksanakan janjinya kepada Allah, yakni adalah dia siap untuk mempertuhankan Allah dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Hadir, baru hadir. Baik, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Wa iyaya farhabun. Ya, dan mereka takut kepada Allah. Kali ini baru hadir ya. Jadi yang ketiga apa? Allah menegur bangsa Israel, memerintahkan bangsa Israel agar apa? Mereka takut kepada Allah. Ingat, ada beberapa macam takut yang harus kita pahami di dalam hidup ini. Satu adalah takut kalau meninggalkan perintah Allah. Ya, ada takut yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini. Yang pertama adalah takut kalau meninggalkan perintah Allah. Takut kalau tidak sholat, takut kalau tidak berpuasa, takut kalau tidak mampu berzakat, takut kalau tidak berhaji, kalau dia tidak punya kemampuan, takut melepaskan pakaiannya sehingga auratnya terbuka. Takut itu, harus takut dengan semua itu. Takut kalau kita meninggalkan larangan perintah Allah, takut kalau dia meninggalkan perintah Allah. Takut jangan sampai dia punya keberanian kalau dia meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, takut kalau dia melanggar larangan Allah, takut kalau dia melakukan larangan Allah. Apa yang kedua? Takut kalau kita melakukan larangan Allah. Ingat dengan 10 dosa besar yang harus kita hindari. Satu apa? Larangan Allah itu yang 10 besar itu. Syirik kepada Allah. Tidak boleh kita mempertuhankan, meminta kepada selain Allah. Syirik, dosa yang paling besar, harus kita hindari. Yang kedua apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Takut kalau tidak sholat. Yang ketiga, dosa yang ketiga apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Takut kalau melawan orang tua, takut. Itu larangan, harus kita hindari. Apalagi yang dilarang Allah. Takut kalau dia berzina, berpacaran yang berujung dengan perzinahan. Takut membunuh orang, takut mencuri, takut meminum minuman keras, ya, takut
memfitnah, takut menggibah dan sebagainya. Itulah hal yang harus kita takut dalam hidup ini. Setiap larangan Allah kita harus meninggalkan, ada rasa takut dalam diri kita. Nah, orang yang takut melanggar larangan Allah maka hidupnya akan terjaga dengan baik. Tidak mungkin dia terjebak dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, apa yang kedua? Takut kalau kita melanggar larangan Allah. Yang ketiga, takut akan azab Allah. Takut akan azab Allah. Yang pertama, takut meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, takut melakukan larangan Allah. Maka yang ketiga adalah takut dengan azab Allah. Azab Allah itu sangat pedih. Sangat-sangat pedih. Di dunia kita dibunuh orang misalkan, ya, dibunuh, itu sakitnya tidak seberapa. Kenapa? Hitungan menit ketika kita dipenggal itu sakit sudah hilang. Kenapa? Sudah mati. Di dunia apapun bentuknya, ya, siksaan di dunia ini tidak lama, sakitnya tidak lama. Karena ketika kita dibunuh orang itu hitungan detik sudah lepas nyawa kita. Kalau nyawa kita sudah lepas maka hilang sakit itu karena sudah tidak rasa apapun. Orang terbakar itu hitungan menit paling. Jadi tidak terlalu lama. Itu siksaan di dunia tidak begitu menyakitkan, tetapi kalau di akhirat nanti ketika Allah memberikan azab neraka itu seumur hidup di sana kita disiksa, dibakar, itu luar biasa. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah akan ada rasa takut dalam dirinya akan azab Allah. Karena takut dengan azab Allah itulah maka dia berupaya keras untuk menghindarkan azab itu. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah, ya. Ingat dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ingat ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah keluar dirimu. Ku, jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari apa? Dari azab neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Karena azab yang paling pedih, yang paling menyakitkan adalah azab Allah nanti di neraka itu. Maka orang-orang yang pengen dirinya selamat, meraih hidup yang bahagia, yang menyenangkan nanti di akhirat nanti, suatu masa yang sangat-sangat lama, tanpa ada limitnya, tanpa ada ujungnya, maka mengakhiri hidup di sana dengan kebahagiaan, bukan dengan penderitaan. Maka dari itu, orang-orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah akan berupaya keras untuk menghindari azab itu. Dengan cara apa menghindari azab neraka? Adalah dengan sikap ketakwaan kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, dan dia meninggalkan larangan Allah. Setiap perintah kita laksanakan, setiap larangan kita tinggalkan, apapun bentuknya. Maka insya Allah orang-orang yang seperti itu, maka dia akan dijaga dari azab neraka. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah setiap waktu, kita pun berupaya keras, ikhtiar yang nyata agar kita jangan sampai diazab dengan azab neraka yang sangat pedih itu. Gimana doanya? Doanya kita lakukan setiap hari apa? Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, kesuksesan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, kesenangan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Terus wakina adzabannar, ya Allah jagalah kami dari azab neraka. Ya Allah, ya Rabb, jagalah kami semua dari azab neraka. Azab yang sangat pedih adalah azab neraka. Dan nikmat yang luar biasa adalah nikmatnya surga. Itu dua pilihan untuk kita. Mau pilih yang mana? Apakah pengen nikmati surga dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, belum kita rasakan di dunia ini, atau pengen azab neraka yang begitu pedih? Ya, pilihan kembali kepada kita. Allah tidak memaksa kita memilih satu atau dua, tapi silahkan kita yang milih. Tetapi orang-orang yang cerdas dalam berpikir, maka dia pasti akan memilih yang terbaik. Apa itu terbaik? Kita akan memilih nikmatnya surganya Allah. Luar biasa, itu akan kita rasakan nanti kalau ketika di dunia ini yang sangat sebentar ini, waktu yang sangat sebentar, limitnya sangat sebentar dunia ini, tidak sampai ratusan tahun, kita isi dengan ibadah. 60 tahun kita beribadah akan meraih nikmat sampai miliaran tahun. Allah itu begitu rahmannya pada kita. Hanya dengan 60 tahun beribadah, dengan kekhusyuan, dengan tawadu, Allah berikan nikmat miliaran tahun. Coba dibayangkan, hanya dengan 60 tahun kita beribadah kepada Allah, tapi bonus dari Allah apa? Allah berikan nikmat kebahagiaan sampai miliaran tahun tanpa ada akhirnya. Maka itu marilah kita termotivasi dengan hal ini, ya. Jadi sekali lagi, bahwa teguran Allah khususnya kepada Bani Israel dan juga kepada kita dengan 3 hal tadi. Kata Allah, ingat dengan nikmat Allah. Dengan ingat nikmat Allah, kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, ingat janji-janji Allah. Ya, ingat janji manusia kepada Allah. Hidup ini harus menepati janji dengan Allah. Apa janji dengan Allah? Bahwa kita akan mempertuhankan Allah. Tuhannya harus Allah. Harus Allah. Dan beribadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tuhan yang tidak ada, yang ada hanyalah Allah itu. Tiadakan semua Tuhan-Tuhan dalam semesta ini, yang ada hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang ada hanyalah Allah. Kita ibadah kepadanya. Terus yang ketiga adalah kita harus takut kepada Allah. Takut apa tadi? Yang 3 itu, takut meninggalkan perintah Allah, takut kalau melanggar larangan Allah, dan yang ketiga, takut akan azab Allah. Nah, kalau itu kita lakukan dalam hidup ini, insya Allah kita akan selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia dan di akhirat, ya. Demikian barangkali kajian pagi hari ini. Kalaupun hanya 30 menit, 40 menit, semoga bermanfaat, ya. Bisa membuat kita orang-orang yang taat kepada Allah, ya. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kaila, yang sudah hadir sama selesai. Kirana IPA 1 sama selesai, ya. Dia
Ya, sebelum pulang absen dulu Ariana, Destra, Aulia, Arya, Alif, Zayin, Luki, IPS 2, baru masuk tadi ya. Udah lama tadi ya. Nadia, Rahma, Marani, Nadia, IPA 6, Mutia, Sefira, Rifki, ya. Terus yang sampai selesai, Alisa, sampai selesai, Ulang, Jasmine, Ika, Aisyah, dan Najla IPA 2 sampai selesai. Vito, tinggal nanti tolong di ini ya, dirangkum. Nanti saya lihat catatannya di kelas nanti. Fatir IPA 6. Ya, Fatir IPA 6 hadir. Tias, Iki pamit ya, olahraga ya. Nah, mangga. Savana IPA 2. Ya, terima kasih banyak kepada siapa yang sudah hadir. Ya, Raihanum. Ya, dirangkum materinya. Nanti saya lihat di kelas nanti. Judulnya adalah peringatan Allah kepada Bani Israel. Peringatan Allah kepada Bani Israel, Al-Quran Surah Al-Baqarah 40. Judulnya adalah peringatan Allah kepada Bani Israel, Al-Baqarah ayat 40. Itu judulnya ya. Salsabil 10.2 sudah hadir. Ya, sekali lagi terima kasih kepada seluruh siswa, juga rekan sahabat yang telah bergabung hari ini. Dan insya Allah mulai besok kajian pagi akan disampaikan setiap pagi ya. Jadi yang memiliki kesempatan silakan bergabung. Tayang mulai jam 5 sampai jam 5.30. Ya, sekali lagi untuk pengajian besok dari Senin akan ada tayangan kajian subuh setiap pagi dari mulai jam 5 sampai jam 5.30 ya. Yang punya waktu cukup kita bisa bergabung. Materinya adalah kita akan tahsin Al-Quran ya, tilawah dan tahsin Al-Quran, dan sekaligus nanti ada pemahaman ayat. Jadi sekali lagi untuk mulai besok pagi kajiannya tahsin dan tafsir, kajian ayat ya. Lagi terima kasih kepada siapa telah hadir. Selamat beraktivitas, selamat berjogging di Citra Raya. Terima kasih. Hatur nuhun, hatur nuhun.